Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bahas mengenai statistika. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa statistika itu mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran pusat dan ukuran keragaman. Ukuran pusatnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang ukuran keragaman data. Yang pertama itu yaitu range. Range ini rumusnya X max dikurangi X min. Saya akan ambil contoh dari data video sebelumnya. Di sini data yang ini saya akan tulis lagi ya. Ini adalah data yang kita punya dari video sebelumnya. Ada 11, 12, 13, 16 dan seterusnya. Kemudian kita punya juga Q1, Q2 dan Q3-nya. Jadi ketika dari data tersebut ditanyakan range-nya, kalian tinggal lihat di sini mana data yang terbesar dan data terkecilnya. Ini data terbesar dan yang ini data terkecil. Maka range-nya itu adalah 22 dikurangi 11. Hasilnya adalah 11. Ukuran keragaman data selanjutnya yaitu nomor 2, interquartile range atau bahasa Indonesianya jangkauan. Ini bisa kita dapatkan dengan cara Q3 dikurangi Q1. Langsung saja dari contoh yang sebelumnya, berarti kita bisa dapatkan 19,6 dikurangi 12,5. Hasilnya adalah 7,1. Setelah interquartile range atau jangkauan, ada yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dinamakan variansi, kemudian yang keempat dinamakan standar deviasi atau simpangan baku. Apa itu variansi dan standar deviasi? Kalian bisa lihat di sini. Variansi dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-rata. Jadi variansi itu adalah rata-rata hitung deviasi kuadratik setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Maksudnya di sini, nanti dari hasil variansi kita akan tahu bagaimana ukuran penyebaran data. Apakah data tersebut makin tersebar atau data tersebut hanya terkumpul di titik-titik itu saja. Begitu. Jadi tujuan untuk mencari variansi itu sekali lagi adalah untuk mengetahui apakah data itu tersebar atau data itu hanya berkumpul di satu titik saja. Sedangkan untuk standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi itu sendiri, di mana dia itu menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Ini adalah rumus standar deviasi dan variansi untuk sampel. Untuk populasi bagaimana nanti kita lihat lagi. Untuk sampel dulu sekarang ya. Kalian bisa lihat di sini untuk sampel variansinya itu bisa dengan dua cara. Ya, bisa yang atas, bisa yang bawah, boleh sama saja. Dan standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi ketika sudah menemukan variansi, ditanyakan standar deviasi, tinggal diakarkan saja. Ya, boleh menggunakan yang atas dan yang bawah. Itu juga sama saja. Di mana X-nya itu adalah rata-rata atau min. Kemudian N-nya itu adalah ukuran sampelnya. Ada berapa banyak sampelnya. Lalu ada lagi XI. XI itu adalah nilai datanya. Nilai data ke I. Nilai data ke berapa. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ada yang dinamakan variansi sampel dan variansi populasi. Bedanya apa? Bedanya seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan standar deviasi untuk populasi dan sampel. Jadi, ada dua, yaitu untuk populasi, rumusnya seperti apa, dan untuk sampel, rumusnya seperti apa. Hanya berbeda sedikit, yaitu kalian lihat di rata-ratanya, notasinya berbeda, kemudian di N-nya juga berbeda. Kapan digunakannya untuk populasi dan untuk sampel? Itu tergantung dari soalnya. Jadi nanti akan disebutkan dia untuk populasi atau untuk sampel. Tetapi jika di soal tidak ada keterangan populasi atau sampel, biasanya kita akan simpulkan bahwa itu adalah untuk sampel. Kita lihat contohnya di sini. Misalnya saya punya data berikut ini dan saya ingin menghitung variansinya. Kita gunakan variansi sampel untuk data berikut ini dan ini adalah rumusnya. Kita harus tahu dulu beberapa informasinya. Misalnya di sini N-nya itu ada berapa datanya. Ternyata di sini ada 8 ya datanya. Kemudian setelah itu kita mencari rata-ratanya, X barnya.
ternyata rata-ratanya hasilnya 16. Nah, lalu setelah itu kita mencari variansinya, S kuadrat. Kalau saya biasanya buat tabel seperti ini. Ini untuk memudahkan saja ya. Kalian tidak perlu menggunakan tabel ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi di sini kita susun dulu XI dan I-nya. I-nya itu 1 sampai 8. Kemudian XI-nya itu adalah datanya. Lalu di sini ada lagi XI min X bar. X barnya kan kita sudah tahu nih, di sini 16. Berarti tinggal yang ini itu diisi 10 dikurangi 16. Hasilnya adalah min 6. Kemudian seterusnya 12 dikurangi 16 hasilnya min 4. Lalu 14 dikurangi 16 hasilnya min 2. Dan seterusnya. Nah, jika sudah berarti kalian tinggal kuadratkan. Ini dikuadratkan. Dikuadratkan hasilnya berapa? Yang ini 36, 16, lalu 4, 1, 1, 4, 4, 64. Karena di sini sigma, di dalam rumusnya itu adalah sigma, berarti kita butuh jumlah ya. Jumlah apa yang diminta? Jumlah dari XI min X bar dikuadratkan. Maka di sini tinggal tulis saja kalian jumlahnya berapa. Untuk jumlah yang ini adalah 130. Lalu setelah itu tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Yang ini jumlahnya kita ambil yang ini 130. Dibagi 8 kurang 1 yaitu 7. Berarti tinggal 130 dibagi 7. Hasilnya adalah 18,571. Jadi variansinya itu adalah yang ini. Ini variansi ya. Barangkali kalian lupa. Ini variansi, hasilnya adalah yang ini. Lalu standar deviasinya gimana? Standar deviasi itu saya singkat menjadi seperti ini. Itu artinya akar dari S kuadrat, maka ini sama dengan akar dari 18,571. Ini sama dengan 4,3094 gitu. Jadi dalam satu kali pengerjaan kita sudah bisa tahu variansi dan standar deviasinya. Ya, untuk standar deviasi nggak usah diingat lagi rumusnya. Kita tinggal lihat aja dari variansinya, tinggal diakarkan. Lalu satu lagi yang akan kita bahas yaitu tentang koefisien variansi. Notasinya itu CV. Ini juga berhubungan dari standar deviasi yang tadi. Koefisien variansi ini selalu dalam bentuk persentase. Jadi dapat digunakan untuk membandingkan dua data atau lebih yang berbeda. Untuk membandingkan datanya lebih akurat karena dalam bentuk presentasi. Rumusnya sendiri, CV itu sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Di mana S-nya ini adalah standar deviasi dan X-nya adalah rata-rata. Langsung saja kita gunakan contoh dari soal sebelumnya. Untuk data yang ini berarti koefisien variansinya itu standar deviasinya adalah 4,3094 dibagi dengan rata-ratanya adalah 16. Dibagi 16 dikali 100%. Ini sama dengan 26,934%. Jadi itu tadi kelima ukuran keragaman data yang bisa kalian cari dari sebuah data. Jadi dari sebuah angka-angka, data-data tersebut kalian bisa cari range, kemudian interquartile range, kemudian varian, standar deviasi, dan koefisien variansi. Yang mana nantinya hal tersebut akan berguna untuk kalian mengolah data. Video kali ini saya cukupkan sampai sini ya. Nanti kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.